Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Nayani dari kelas 12 KJC. Di sini saya ingin membawakan presentasi mengenai Virtual Private Server atau VPS. Pengertian VPS. Virtual Private Server atau VPS adalah teknologi sisi Paladin tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa mesin virtual. Kenapa namanya jadi virtual server? Ya karena server ini virtual atau maya, jadi bukan secara fisik. Lanjut, fungsi VPS. Fungsi VPS yang pertama adalah sebagai server website. Pada umumnya, VPS digunakan sebagai server website atau web hosting yang membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Misalnya, situs yang memiliki data besar dalam jumlah besar dan juga website dengan traffic tinggi. Yang kedua, fungsi VPS sebagai file hosting. Umumnya, VPS sebagai file hosting dibutuhkan oleh mereka yang sering menyimpan data, misalnya gambar, dalam jumlah banyak. Fungsi VPS yang ketiga yaitu sebagai remote desktop. Ada juga pengguna yang memanfaatkan VPS untuk otomatisasi bisnis mereka, misalnya menjalankan robot forex, artikel spinner, download dan upload file secara remote, dan lain-lain. Yang keempat ada fungsi VPS sebagai host server. Misalnya untuk VPN dan tunneling. Pengguna juga dapat memanfaatkan VPS sebagai server VPN atau Virtual Private Network, yaitu koneksi pribadi yang hanya dapat dipakai oleh pengguna yang terdaftar. Fungsi VPS yang kelima ada application hosting. VPS dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi dengan biaya yang terjangkau. Development or test environments. Saat membangun dan mengembangkan sebuah website, tentunya dibutuhkan serangkaian tes. Dengan VPS, proses tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga segala kekurangan website tersebut dapat diperbaiki dengan segera. Kapan kita membutuhkan VPS hosting? Nah, jadi berikut ini adalah beberapa kondisi di mana pemilik website harus mempertimbangkan untuk memindahkan websitenya ke virtual private server. Yang pertama, traffic website terus bertambah atau mengalami lonjakan pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, proses loading website semakin bertambah dan terjadi downtime pada saat traffic tinggi. Yang ketiga, membutuhkan disk space yang lebih besar karena database terus bertambah. Yang keempat, ingin meningkatkan keamanan website dan memiliki kontrol penuh terhadap website. Yang kelima, ingin menjalankan suatu aplikasi yang tidak tersedia di shared hosting. Kesimpulan, teknologi virtual server memberikan solusi sebagai jembatan penghubung antara efektivitas budget finansial, resource system, dan level pengguna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.